Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Putri, NIM 20410500281. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang berjudul Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang definisi inflasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan inflasi itu? Yang dimaksud dengan inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Definisi ini berasal dari buku Ekonomi Makro yang ditulis oleh Budiono pada tahun 2001. Macam-macam inflasi berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Inflasi itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu inflasi merayap di bawah 10% setahunnya. Kemudian di mana inflasi itu dihitung per tahun ini antara 1 sampai 10%, maka masih dianggap rendah atau yang biasa disebut dengan inflasi merayap. Sedangkan yang kedua ada inflasi menengah, di mana inflasi itu dalam 1 tahun ini dihitung antara 10 sampai 30%. Kemudian yang terakhir ada inflasi tinggi, yaitu di mana inflasi ini dihitung dari 30 sampai 100%, bahkan lebih di atas 100%. Berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama, karena inflasi permintaan ditimbulkan karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Lalu yang kedua, ada inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri, kemudian inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, inflasi permintaan, inflasi penawaran, lalu inflasi campuran. Inflasi permintaan, penyebabnya adalah inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan. Permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Lalu inflasi penawaran disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang terakhir adalah inflasi campuran, yaitu inflasi yang mengandung unsur permintaan dan penawaran. Inflasi ini sering disebut dengan inflasi campuran. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama, natural inflation, diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu Al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Sedangkan yang kedua, human error inflation, diakibatkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk. Kemudian pajak yang berlebihan, contoh seperti pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Lalu yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Lalu yang terakhir, mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan moneter. Yang pertama, kita akan membahas tentang kebijakan fiskal.
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Lalu yang kedua, kebijakan moneter. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.